Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika membahas bersatuan umat, itu menunjukkan betapa beratnya dan tantangan yang kita hadapi demi mempersatukan umat. Karena umat, apalagi dalam kondisi zaman ini, umat Islam, dan mohon maaf saya mengucapkan kata ini, termasuk yang cukup minim memahami agamanya sendiri. Banyak yang masih buta huruf, tidak bisa baca Al-Quran. Hal-hal yang utama dalam agamanya masih banyak yang tidak mengerti. Kewajiban-kewajibannya. Apalagi kalau kita membicarakan praktik, mengamalkan isi agama. Jangankan hal-hal akidah, hal-hal kecil, masalah suci, masalah najis, masail fikih-fikih dalam salat, di luar salat, banyak yang kita tidak faham. Dan ini menunjukkan betapa umat Islam di zaman ini cukup menjauh dari agama, menjauh dari ilmu. Kalau mulai sedikit belajar dan sudah kenal kebenaran, dia merasa diri benar dan yang lain salah. Dan itu sudah salah niat. Apalagi yang niatnya belajar, saya ingin belajar supaya meluruskan umat. Jadi seolah-olah selama ini umat lagi bengkok, dia yang mau luruskan. Subhanallah, dahsyat, hebat. Ini sudah salah niat. Yang kita perlu fikirkan, meluruskan diri kita sendiri. Allah tidak akan mewujudkan perubahan kalau kita belum berubah diri sendiri. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wujudkan Islam di hatimu, akan Allah wujudkan Islam di muka bumi. Kita sekarang ingin meletakkan syariah, menegakkan keadilan, melakukan Islam, mewujudkan khilafah. Tapi di hati kita masih jauh dari Islam. Bagaimana bisa terwujud? Allah tahu isi hati kita jauh dari Islam, jauh dari sifat sejahtera Islam, rahmatan lil alamin ya Islam. Bagaimana sifat karunia dan kemuliaan yang ada di Islam, kita masih jauh. Walaupun lidah kita bercita-cita untuk Islam, tidak cukup. Ucapan ini tidak cukup. Sumber percintaan kita kepada agama Allah Azza wa Jalla, Islam adalah kalbu. Kalau kalbu ini benar-benar cinta dan dia mengamalkan segala sesuatu lillahi ta'ala, sebelum amalan badan kita memperhatikan amalan kalbu. Jangan kita gerakkan dalam salat tapi ternyata tidak diterima salatnya. Ada disebutkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam Abi Dawud, Ibn Majah, An-Nasai, orang salat 60 tahun salat, tidak ada satu yang diterima. Satu pun tidak diterima di sisi Allah. Padahal sudah berapa lama dia salat? 60 tahun. Apa sebabnya tidak diterima? Karena dia menghadapi Allah ketika dia lagi salat hanya gerakan badan. Dia tidak mengerti apa-apa daripada salat. Bacaannya tidak benar. Dia tidak faham apa yang sunnah yang kita lakukan di dalam salatnya. Belum lagi khusyuknya, belum lagi apa ikhlasnya. Makanya ada satu orang atau dua orang salat di saf pertama, sama-sama rukuk, sama-sama sujud, sama-sama baca, bahkan sama-sama hafal, tapi satu diterima, satu tidak diterima. Kok bisa jadi beda? Karena satu menghadapi Allah dengan hatinya, tergerak dia ke masjid, tergerak dia bisa datang salat karena dia cinta kepada Allah. Bukan sebatas dia mendapatkan perintah, dia laksanakan perintah. Hanya tunaikan kewajiban. Atau bahasa lain, lepaskan diri daripada kewajiban. Banyak orang beribadah, Allah perintahkan, saya mau beribadah.
tapi tidak ada rasa cinta, mengapa saya beribadah? Apakah karena saya cinta atau hanya sebatas mau lepas tanggungjawab supaya nanti di hari kiamat Allah tidak tanya saya? Kenapa? Jadi takut ditanya, makanya mau lepaskan tanggungjawab, makanya melaksanakan ibadah. Beda jauh dan tidak sama di sisi Allah. Orang yang beribadah terdorong dia ibadahnya karena dia cinta kepada Allah. Dia mau dekat sama Allah, dia senang, dia bahagia, dia merasa nikmat kalau sama Allah Azza wa Jalla. Yasta'nis billah, dia merasa bahagia, bisa merasakan nikmatan yang luar biasa kalau dia lagi bersama Allah Subhanahu wa taala, melalui zikirnya, melalui salatnya, melalui tahajudnya, melalui baca Al-Qur'annya. Beda. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirah ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran bagaimana orang-orang yang berdiri di tengah malam, salat tahajud dengan rasa khusyuk, dengan rasa takut, dia mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah dan berkeinginan selamat di akhirat. Apakah orang yang tahu makna ini sama orang yang tidak tahu? Kata Allah, tidak mungkin bisa sama. Yang mengerti makna dan hakikat daripada ibadah sama orang hanya melaksanakan ibadah, hanya ingin tunaikan kewajiban saja. Kalau istilah hutang, bayar lunas. Ibadah bayar lunas, sudah tidak ada hutang lagi. Tapi bagaimana posisi kita di sisi Allah? Makanya ada sekelompok yang akan pertama masuk ke dalam neraka, ulama, hafizul Quran, dan orang-orang pahlawan atau orang-orang berjihad. Memberani. Ditanya hari kiamat, bagaimana kalian dalam kehidupan di dunia? Aku berilmu, belajar ilmu, menyebarkan dakwah demi Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu dusta, berbohong. Kamu berdakwah, belajar ilmu sambil dapatkan gelar ulama, dapat gelar tinggi supaya dipanggil dengan gelar tersebut. Bangga, senang, merasa nikmat. Makanya yang sudah niatnya seperti ini, ketika umat Islam diuji, dia tidak berani di depan. Tidak berani. Mengapa? Takut kehilangan jabatannya, takut kehilangan lingkungannya, takut kehilangan dukungannya, orang-orang yang sayang, dia takut. Kalau saya jatuh, nanti tidak diundang lagi, tidak diminta isi ceramah. Kalau tidak ada diminta isi ceramah, berarti tidak ada amplop. Kalau tidak ada amplopnya, berarti tidak ada uang. Dia sudah menggantungkan diri dengan lingkungan dan jamaahnya. Berarti dia bukan lillahi ta'ala. Dan itulah yang pertama akan masuk neraka, padahal dia ulama. Orang fikir orang mau berilmu gampang, mau senang-senang belajar. Tapi hati-hati, luruskan niatnya. Niat perlu dijaga di awal amal, dan di pertengahan amal, dan di ujung amal, di akhir amal. Niatnya bukan hanya dari awal, nawaitu lillahi ta'ala, tapi pertengahannya mulai bengkok kanan kiri, tak jelas kemana arahannya. Karena lupa menjaga niat yang sudah diawali dengan baik. Bahkan penutupannya, akhiri amalan kita dengan niat. Yang kita lakukan ini betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa taala. Hafizul Quran, penghafal Al-Quran, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, bagaimana? Saya Allah hafal Quran untukmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Dusta, tidak benar. Kamu bilang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran supaya dipanggil hafiz. Senang dengan gelar hafiz. Di pojok dimuliakan, dorong jadi imam, senang. Saya hafiz. Bahaya itu. Makanya niat jamaah sekalian itu sangat sensitif. Dan beda ikhlas, riya sama syirik, bedanya sangat tipis. Kalau kita tidak berhati-hati niat, tidak menjaga niat, itu bisa hancur. Bisa amalan kecil tapi niat baik, niat ikhlas, di sisi Allah jadi besar. Ada orang bangun musalla kecil musalla, mungkin hanya untuk beberapa orang, tapi benar-benar lillahi ta'ala, Allah tahu niatnya. Ada orang bangun masjid megah besar,
bisa memuat ribuan orang, tapi supaya disebut-sebut, dipanggil, oh ini Pak, oh luar biasa Bapak bangun masjid besar, megah. Allah tahu isi hatinya. Ternyata yang bangun musalla kecil lebih besar di sisi Allah daripada masjid tersebut. Karena menghadap ikhlas itu amalan tidak diperlukan diperhatikan apa dia kecil atau besar. Kalau bagi ikhlas yang kecil aja bisa jadi besar, apalagi yang besar bisa jadi lebih besar. Makanya selalu saya berkata dalam bahasa, kalau kita diajak bersedekah, lebih baik sedekah sedikit ikhlas daripada banyak tidak. Itu salah. Seharusnya lebih baik banyak ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Supaya belajar, jangan kita saya mau ikhlas pas saat kecil, saya mau ikhlas juga di sesuatu yang besar. Coba saya mau kasih contoh, karena ini ada kaitan dengan persatuan umat, masalah niat. Apa bedanya riya, syirik sama ikhlas? Man amila amalan li ajlin nas faqad asyrak. Barang siapa yang mengamalkan amalan karena manusia, dia jatuh dalam perbuatan syirik. Faham enggak? Paham? Saya ulang lagi. Siapa yang mengamalkan sesuatu karena manusia, itu namanya apa? Bukan riya ya? Terus riya yang mana? Hah? Riya apa? Pamer. Yang disebut kata riya, barang siapa yang meninggalkan amal kebaikan karena manusia, itu riya. Menamalkan karena manusia, syirik. Meninggalkan amalan tersebut karena manusia, itu riya. Saya kasih contoh supaya jelas. Masuk masjid, Bapak ahli masjid dan selalu di saf pertama, sudah bertahun-tahun istiqomah jaga saf pertama, sudah kebiasaan. Dan harus tahu yang di saf pertama tidak mungkin bisa sama di sisi Allah sama yang di saf kedua. Tidak bisa sama, pasti beda. Di saf pertama beda sama yang saf kedua, saf kedua beda lagi sama saf. Semakin dekat semakin mulia, semakin terjaga semakin agung. Dan Rasulullah SAW cukup mendoakan orang yang salat di saf pertama sampai 3 kali. Ya Allah, rahmati saf pertama, rahmati ahli saf pertama, rahmati ahli, sampai 3 kali mendoakan. Itu menunjukkan sahabat saking memuliakan saf pertama, mereka kalau tidak berkesempatan atau barang datang beribut, anak duluan. Aku heran ketika melihat ada orang disuruh maju ke depan, dah bapak di depan aja, saya di sini. Kok ditawar-tawaran? Kita kesempatan dapat rahmat 3 kali didoakan, malah disuruh orang lain yang maju. Saya begitu melihat masih, saya langsung maju. Tak mau menawar sama orang. Ini saf pertama, ku bagi tawar menawar sama orang. Kaum laki-laki, khairu sufufir rijal awwaluha. Khairu sufufir rijal awwaluha. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik saf-saf laki-laki di awal, sebaik-baik saf wanita di akhir. Semakin di akhir semakin baik. Ya, Assalamualaikum. Maksud saya waktu salat, bukan ceramah. Di waktu salat. Jadi wanita semakin di akhir semakin, untuk apa? Supaya dia menjauh dari lingkungan laki-laki. Ini maksudnya waktu melaksanakan salatnya. Dan alhamdulillah di Indonesia biasa, kalau pas waktu salat wanita di belakang, laki-laki di depan. Yang aku heran pas masuk Jumatan, masih jam 11, saya suka datang ke masjid jam 11, kadang-kadang setengah 11,
Lebih ramai duduk di belakang daripada di depan. Padahal di depan kosong. Sambil main handphone, ada yang tidur. Aku heran. Padahal pahala orang yang datang Jumat. Hadis sahih diriwayatkan Imam Abi Daud dan Imam Ahmad dalam musnadnya. Luar biasa pahala bagi orang-orang yang datang lebih awal hari Jumat. Dia dekat dengan mimbar. Dekat dengan mimbar. Mendengar khutbah. Bahkan dia jalan kaki dari rumahnya ke masjid. Dia datang jalan kaki, dia mandi sebelumnya. Dia mandi, kemudian berpakaian yang bagus, kemudian wangi-wangian, sampai dia datang duluan, dia jalan kaki, tidak naik. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, yamshi walam yarkab. Dia jalan dan tidak naik, artinya tidak naik motor, tidak naik apa-apa, jalan kaki. Akan mendapatkan setiap langkah, coba, setiap langkah pahala puasa dan qiyamul lail 1 tahun. Setiap langkah puasa, pahala puasa 1 tahun dan qiyamul lail 1 tahun. Berarti kalau dia jaraknya dari rumah ke masjid 100 langkah, silakan hitung. Kalau 1 langkah saja dihitung, 1 tahun puasa, 1 tahun qiyamul lail. Itu hanya bagi orang yang datang duluan lebih awal. Subhanallah, luar biasa. Mendekat mimbar, mendengar khutbah, tidak berbicara sampai khutbah selesai. Jadi banyak kesempatan, banyak peluang dari agama. Kita bisa mendapatkan pahala yang begitu dahsyat walaupun amalannya sederhana, sedikit. Bapa di saf pertama sudah bertahun-tahun menjaga, dia cinta saf pertama. Jangankan saf pertama saja dia cinta, dia tidak pernah terlewat takbiratul ihram sama imam. Sebagaimana di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, man shalla 40 yawman la tafutu takbiratul ihram kutibat lahu bara'atan. Barang siapa yang salat 40 hari tidak terlepas takbiratul ihram, tidak tertinggal. Imam Allahu Akbar, dia sudah standby Allahu Akbar. Selama berapa hari? 40 hari. Berarti 200 kali salat. Apa yang dia dapat? Dapat kebebasan dari neraka dan dari kemunafikan. Dan hal ini orang munafik tidak bisa. Makanya saya suruh mendorong jamaah, kalau mau tahu dirinya mukmin atau munafik, kira-kira gimana posisinya salat, khususnya takbiratul ihram. Suka dijaga atau tidak apa-apa sering masbuk? Nah, beda. Yang sering masbuk beda sama orang yang datang lebih awal. Tak mungkin sama di sisi Allah. Wallahi beda. Allah maha adil. Semua masuk surga insya Allah kita bersama-sama, itu karena karunia dan rahmat dari Allah. Tapi di dalam surga, tingkatan dalam surga itu masing-masing tergantung amal. Masuk surga, tingkatannya ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas, paling atas bersama Nabi, bersama para sahabat, bersama waliullah, orang salih. Tidak mungkin sama, itu tergantung amalannya. Sejauh mana yang tahajud, sunnah qabliyah ba'diyah, salat duha, puasa Senin Kamis, menjaga bacaan Al-Quran, tak mungkin sama orang yang malas. Walaupun sama-sama masuk surga, kalau Allah berikan karunia dua-duanya masuk surga, tapi ada yang masuk surga tapi mampir dulu. Mau enggak mampir dulu? Hah? Mampir ke mana? Ya neraka. La haula wala quwwata. Jadi bapak itu menjaga saf pertama, tidak pernah melepas. Bertahun-tahun terdengar sampai ke kuping dia. Subhanallah, bapak itu luar biasa. Kami kenal sudah lama. Dia masih bertahan, kuat. Saf pertama selalu, tidak pernah telat. Kalau dia tidak ada di saf pertama, pasti dia lagi sakit atau keluar kota. Dia mendengar di kupingnya, merasa tidak enak. Perasaannya tidak enak. Mulai dipuji sama orang, lingkungan, jamaahnya masjid. Besok-besok pas waktu salat dicari sama jemaah. Bapak di mana bapak? Kok tidak ada? Pas habis salam, selesai salat, lihat ke belakang, bapak ada di belakang. Kok bapak kenapa ke belakang? Oh, tidak enak nih. Perasaannya tidak enak. Selama ini saya jaga lillahi ta'ala, malah orang-orang puji saya. Akhirnya saya mundur ke belakang. Itu riya. Itu riya.
Karena dia menamalkan awalnya karena siapa? Dia saf pertama lillahi ta'ala. Dia tidak harap dipuji. Walaupun dipuji, dia tidak peduli. Walaupun dipuji, dia tidak, tetap komitmen, tetap istiqamah, menamalkan, hanya menjaga hati dan menjaga perasaannya supaya tetap lillahi ta'ala. Makanya ulama berkata, jaga ikhlas di awal amal, di pertengahan amal dan di akhir amal. Mungkin dimulai diawali dengan baik, di pertengahan, namanya manusia, ada ujian, ada bangga diri, ada hal-hal yang bisa merusak ikhlas kita. Hati-hati kita jaga. Nanti saya kasih doanya, bagaimana supaya Allah lindungi kita dari sifat riya dan terjaga ikhlas kita lillahi ta'ala. Jadi ketika bapa mundur di saf belakang karena dipuji, dia meninggalkan kebaikan. Kan saf pertama sesuatu kebaikan, dia mundur ke belakang, mundur dan dia tinggalkan kebaikan tersebut, itu namanya riya. Terus kalau ada orang saya mau di saf pertama, tapi Allah tahu niatnya dia melakukan ini supaya mau jadi ketua masjid. Anak mau lihat saya fantas jadi ini imam, saya fantas yang jadi di depan, karena saya alhamdulillah bertahun-tahun saya selalu di saf pertama. Nah, Allah tahu niatnya, kita kan tidak tahu. Kita tidak boleh hukum orang niatnya, tapi saya hanya menjelaskan hukum. Karena dia dari awal niatnya beda, berarti dia melakukan karena manusia ingin dapat dudukan, ingin dapat dipuji. Berarti selama dia menamalkan bukan riya lagi, tapi dia berbuatan syirik. Karena ibadah semestinya karena Allah, tapi dia jadikan ibadah karena manusia. Terus ikhlas apa? Selamat dari dua-duanya. Amalkan lillahi ta'ala dan dijaga istiqamah, itu aja. Bukan karena manusia, dan saya tidak mau tinggalkan kebaikan karena manusia. Kalau bahasa sederhana, orang yang ikhlas sama saja di hatinya, dipuji, tidak dipuji, disukai, disenangi, tidak disenangi, tidak dihina, dicaci maki, sama aja. Kalau dia dipuji, senang dia, hatinya senang, merasa bangga, itu berarti hati-hati. Kalau pas dihina, saya salah. Saya menjawab, kenapa kamu pusing? Sekarang kamu berkata, saya lakukan kebaikan lillahi ta'ala. Dinilai sama orang lain, nilai yang buruk. Atau buruk sangka. Urusan kamu apa? Kenapa kamu pusing fikirin dia? Kalau dia berburuk sangka, tidak usah peduli. Yang penting kamu tahu diri, saya menamalkan ini karena Allah. Orang lingkungan saya senang, lingkungan saya tidak senang, lingkungan itu mendekat, lingkungan itu menjauh, saya tidak peduli. Biarpun hidup sendiri, tapi amalan saya tahu, ikhlas lillahi ta'ala, tidak usah pedulikan manusia. Faham tak? Jamaah sekalian, hubungan kita sama manusia hanya saling mengisi, saling membagi kebaikan. Tapi kalau urusan kita sama Allah, jangan lipatkan manusia. Kalau ada sesuatu kita sama Allah, jangan mencari ridha manusia. Aku berdakwah, aku ingin mendapatkan masa yang banyak, aku ingin mendapatkan orang memuji cara dakwah saya, ada orang ini. Hati-hati, berarti sudah tergeser dari kebenaran. Jangankan dia jatuh riya, bisa dia jatuh ke dalam syirik. Na'udzubillah min zalik. Ada satu doa di hadis yang sahih yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut saya itu doa memohon perlindungan dari riya. Memohon perlindungan dari riya. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma, coba sama-sama. Allahumma inni
a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala perbuatan syirik yang saya tahu, dan aku istighfar dan memohon ampun dari perbuatan yang saya tidak tahu. Yang dimaksud apa? Berlindung kepada Allah dari perbuatan yang bisa menjatuhkan saya dengan sengaja kepada syirik, atau bisa menjatuhkan saya tidak sengaja dengan syirik. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang sengaja atau tidak sengaja. Apalagi hal-hal yang tidak sengaja. Kalau yang sengaja, insyaAllah kita memohon berlindungan, dan insyaAllah kita orang mukmin tidak mau sengaja-sengaja dengan sungguh-sungguh kita melakukan syirik. Tidak ada orang mukmin sengaja melakukan syirik, tapi kita memohon berlindungan. Tapi yang sering terjadi adalah sering kita jatuh dalam syirik, jatuh dalam riya, tapi kita tidak tahu, tidak sadar itu riya, kita tidak sadar itu syirik. Makanya kita memohon istighfar, wa astaghfiruka lima la a'lam, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang salah, atau salah niat, atau salah berbuat. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Bisa sebenarnya cari di Google, doa berlindungan dari syirik. InsyaAllah keluar hadisnya, riwayatnya, mudah-mudahan bermanfaat. Doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, yang membola balik hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Ini doa termasuk sangat bagus. Rasulullah SAW sering membaca dan dijaga di dalam salatnya, di dalam sujud. Dan doa dalam sujud kapan saja boleh. Sujud pertama, sujud kedua, sujud rakaat pertama, sujud rakaat kedua, sampai sujud terakhir, semuanya boleh. Selama bersujud, bebas berdoa. Tapi kenapa kebanyakan dia doa di sujud terakhir? Mungkin dia khawatir kalau sering doa di setiap sujud, nanti dia salah hitung rakaatnya. Ada orang, pas dia bangun dari sujud karena panjang sujudnya, dia berdiri, aku di rakaat berapa ya? Lupa. Makanya ada usulan dari ulama, jadikan doanya di sujud terakhir, supaya tahu habis itu mau sudah langsung tahiyat dan salam. Tapi boleh enggak saya setiap sujud doa? Boleh. Rasulullah SAW bersabda, aqrab ma yakunul abdu ila rabbi wa huwa sajid. Sebagaimana hadis yang sahih, dekat posisi seorang hamba di sisi Allah, dekat sama Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Fa'akthiru minad du'a, banyalah doa. Dan saya dorong jamaah untuk berbanyak doa dalam bahasa Arab. Tapi boleh enggak dalam bahasa Indonesia? Boleh. Dalam sujud boleh dalam bahasa Indonesia, kalau kita tidak mampu menghafal doa yang berbahasa Arab. Karena inti daripada doa adalah menggunakan bahasa yang kita fahami. Kalau saya mengerti, misal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ini kan sudah banyak orang tahu, berarti boleh pakai bahasa Arab karena sudah tahu maknanya. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ini kan bahasa Arab. Faham enggak artinya? Faham, berarti boleh gunakan dalam sujud. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini bahasa Arab tapi saya sudah faham, berarti boleh digunakan dalam sujud. Tapi ada hajat-hajat, ada curhat, ada ingin mengungkapkan sesuatu, ada masalah yang kita hadapi, tidak faham doa bahasa Arab sesuai hajat kita, boleh enggak saya gunakan bahasa Indonesia? Boleh gunakan bahasa Indonesia. Yang jelas yang tidak boleh mengganti bahasa adalah tuntunan salatnya. Misal Al-Fatihah, Subhana Rabbiyal Azim dalam ruku', Subhana Rabbiyal A'la dalam sujud, kemudian tahiyat, tidak boleh diganti bahasa. Tapi kalau sudah tunaikan kewajibannya tersebut,
Selebihnya anda bebas. Tapi saya lebih cenderung kepada doa berbahasa Arab. Kalau memang hafal dan bisa boleh.